Halo Ananda semua, selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Wah, rasanya seneng banget ya bisa nemenin kalian lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang indah banget, yaitu gimana sih cara kita nunjukin rasa tunduk dan cinta kita kepada Allah. Yuk, siapin fokus kalian, karena kita bakal ngupas tuntas materi pendidikan agama Islam bab 9 ini bareng-bareng. Tapi sebelum kita masuk ke materinya nih, aku punya pertanyaan buat kalian. Coba deh bayangin. Pernah nggak sih kalian lagi sholat nih, tiba-tiba lupa, tadi udah rakaat ketiga apa keempat ya? Atau pernah nggak kalian tiba-tiba dapat kabar yang super bahagia? Misalnya nilai ujian kalian dapat 100 atau menang lomba. Nah, jujur deh, apa reaksi spontan kalian pas ngalamin itu? Coba ingat-ingat lagi momen itu, karena pengalaman kalian ini bakal nyambung banget sama apa yang bakal kita bahas sekarang. Oke, mari kita mulai. Di sesi kali ini fokus kita ada dua. Pertama, kita bakal mahamin perintah agama soal sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Terus yang kedua, kita bakal cari tahu bareng-bareng kapan sih waktu yang paling tepat dan spesifik buat ngelakuin sujud-sujud ini. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, pengantar dan peta konsep. Kita semua tahu ya, pas lagi salat 5 waktu, kita pasti ngelakuin gerakan sujud. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh alasan-alasan sangat spesifik yang bikin kita dianjurkan buat sujud di luar gerakan sholat rutin itu. Sujud itu kan ibarat wujud kepasrahan diri kita yang paling dalam. Ketika dahi, lutut, telapak tangan dan kaki kita menempel sejajar di lantai, wah itu adalah wujud kepatuhan dan ketundukan total kita ke Sang Pencipta. Dan kerennya, Islam ngasih kita momen-momen khusus buat ngekspresiin hal ini kapan aja. Lanjut ke bagian kedua nih, kita bakal kenalan lebih dalam sama yang namanya sujud syukur. Sekarang coba deh kalian bayangin satu momen di mana kalian ngerasa seneng banget, kayak dapat kejutan luar biasa, atau ngerasa lega karena baru aja lolos dari sesuatu yang buruk. Nah, di momen krusial kayak gini nih kita bahas sujud syukur. Kata syukur itu sendiri kan artinya berterima kasih ke Allah ya. Jadi sujud syukur itu ibarat cara instan kita bilang terima kasih pakai seluruh tubuh ketika kita dapat nikmat atau berhasil terhindar dari bahaya. Bener-bener respon fisik yang cantik banget kan? Kalian pasti pernah lihat kan ada atlet atau teman yang langsung sujud di lapangan pas menang lomba atau abis dapat piala. Nah, itu nunjukin kalau sujud syukur itu bisa dan emang banget dianjurkan buat dilakuin secara langsung dan seketika pas nikmat itu datang. Ini pengingat yang manis banget buat kita kalau sehebat apapun prestasi kita, ujung-ujungnya itu semua murni hadiah dari Allah. Sip, sekarang kita geser ke bagian ketiga, memahami sujud sahwi. Kalau sujud syukur tadi berkaitan sama momen kebahagiaan, nah yang satu ini emang manusiawi banget, yaitu tentang sifat pelupa kita. Ya kita semua pasti pernah bikin salah atau tiba-tiba ngeblank, bahkan pas kita lagi berusaha banget buat khusyuk. Lupa itu wajar Ananda, dan Islam ngasih solusi yang luar biasa indah buat nyempurnain sholat kita lewat sujud sahwi. Sujud ini hukumnya sunnah ya, dan uniknya dilakuin sebanyak 2 kali persis sebelum kita ngucapin salam penutup. Terus kapan aja sih kita harus ngelakuin sujud sahwi ini? Ada 5 pemicu spesifik nih. Pertama, kalau kalian lupa ngelakuin rukun sholat, kayak lupa ruku gitu. Kedua, kalau kalian ragu atau lupa jumlah rakaat. Ketiga, lupa baca doa kunut, buat yang emang biasa ngebaca ya. Keempat, lupa ngerjain tasyahud awal. Dan kelima, kalau kalian sadar jumlah rakaatnya kelebihan atau malah kurang. Ingat-ingat 5 poin ini ya, biar sholat kalian tetap sempurna meskipun sempat ada yang kelupaan. Masuk ke bagian keempat, ketentuan sujud tilawah. Yuk kita pelajari tata caranya. Nah, kalau sujud tilawah ini hubungannya erat banget sama interaksi kita sama kitab suci Al-Quran. Intinya, ini adalah sujud yang kita lakuin pas kita ngebaca, ngapalin, atau cuma sekedar dengerin orang lain ngelantunin ayat-ayat sajdah. Hukumnya sunnah juga. Yang bikin spesial, sujud ini fleksibel banget. Bisa dipicu pas kita lagi sholat berjamaah, sholat sendirian, atau bahkan pas lagi santai di luar sholat. Bayangin, cuma dengan dengar keagungan satu ayat aja, tubuh kita otomatis merespon dengan sujud. Luar biasa kan? Tapi, karena ini tetap termasuk ibadah ritual, ada aturan main yang harus dipenuhi. Ada 3 syarat sah pelaksanaannya. Pastinya, kalian harus suci dari hadas dan najis, terus harus ngadap arah kiblat, dan yang pasti harus menutup aurat dengan sempurna. Syarat-syarat ini ngingetin kita lagi soal standar kebersihan dan kesopanan kita pas lagi berhadapan sama Allah. Lalu, gimana dong langkah-langkah persisnya kalau kita mau ngerjain pas lagi di luar sholat? Urutan rukunnya gampang banget kok. Pertama, niat di dalam hati, terus lakuin takbiratul ihram. Abis itu, kalian langsung aja turun sujud 1 kali yang diawali sama bacaan takbir. Setelah itu bangun dan duduk dengan tenang atau tumakninah tanpa perlu baca tasyahud. Dan terakhir, langsung ditutup sama salam ke kanan dan ke kiri. Sangat ringkas dan terstruktur. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kesimpulan materi. Yuk kita tarik benang merahnya.
Biar gampang inget, jadiin ringkasan perbandingan ini sebagai contekan andalan kalian ya. Kita sandingin ketibianya bareng-bareng. Sujud syukur, hukumnya sunnah, dipicu karena dapat nikmat atau selamat dari bahaya, dan dilakuinya di luar sholat. Terus sujud sahwi, sunnah, dipicu karena lupa atau ragu pas sholat, dan dilakuin 2 kali pas di dalam sholat sebelum salam. Terakhir sujud tilawah, sunnah juga, dipicu sama bacaan ayat-ayat sajadah, dan bisa dilakuin di dalam maupun di luar sholat. Kalau ngelihat struktur ini, beda antara ketiganya jadi super jelas kan? Sebagai penutup sesi kita hari ini, aku punya satu tantangan buat kalian pikirin. Dari ketiga jenis sujud yang udah kita bahas tuntas ini, syukur, sahwi, dan tilawah, kira-kira mana nih yang paling relevan atau bakal paling sering kalian temuin di kehidupan sehari-hari? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kalian nerapin ibadah yang indah ini mulai hari ini juga? Jangan cuma dijadiin hafalan materi ya, tapi jadikan nyata dalam ketundukan kita sehari-hari. Terima kasih banyak udah nyimak dan belajar bareng hari ini. Tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.